Buya Pasir Malang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama yang harus diutamakan lebih daripada apapun yaitu puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat Allah yang begitu besar, yang begitu banyak, yang kadang sering kita melupakan hal tersebut sehingga kita lupa untuk bersyukur atas nikmat Allah. Padahal Imam Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhu bin Ali Zainal Abidin beliau mengatakan, "Idza an'amallahu 'alaika bi ni'matin wa aradta dawamaha fa'akthir minasyukri fa inna Allah 'azza wa jalla qala la in syakartum la azidannakum." Jadi Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhuma, ini cucu Rasulullah, beliau mengatakan apabila Allah memberikan satu nikmat kepada kalian dan kalian ingin nikmat itu tetap ada, tidak hilang bahkan bertambah, fa'aktsir minasyukri, maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Fa inna Allah 'azza wa jalla qala fi kitabih, karena Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur niscaya pasti Allah akan tetapkan, Allah akan tambah nikmat-nikmat bagi kalian. Jadi orang yang bersyukur dengan nikmat dari Allah, itu nikmat tidak akan berkurang. Minimal nikmat itu stabil, bahkan bisa bertambah nikmat tersebut. Wa idza istabta'ta rizqa, dan apabila rizki datang terlambat kepadamu, apabila rizkimu datang terlambat, fa'aksir minal istighfar, maka perbanyaklah beristighfar. Jadi kita Imam Muhammad Al-Baqir, apabila rizki datang terlambat, ya, fa'aksir minal istighfar, banyak membaca istighfar. Fa inna Allah azza wa jalla qala fi kitabih, karena Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum bidrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat ila akhir ayat. Jadi kalau rezeki kita datang terlambat, lambat datang atau sempit, tadi banyak baca istighfar. Kemana-mana baca istighfar, perbanyak baca istighfar. Jangan cuma habis baca sholat 3 kali, tapi terus perbanyak baca istighfar. Mau habis sholat, mau di rumah, di luar rumah, di kendaraan, perbanyak baca istighfar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu salah satu cara untuk mempercepat datangnya rezeki. Bahkan bukan hanya mempercepat datangnya rezeki, tadi dalam Al-Quran Allah berfirman, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum bidrara, dengan istighfar kalian Allah bisa turunkan hujan dari atas langit. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, bukan cuma di situ, tapi juga Allah akan menambahkan bagi kalian harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah jadikan bagi kalian kebun-kebun. Jadi ini rahasia istighfar ini. Kalau tamat istighfar itu bukan cuma bisa mendatangkan rizki,
bukan cuma duit, bukan cuma harta, tapi juga bisa menurunkan hujan. Keutamaan istighfar bisa menambah harta yang ada, bahkan bisa menambah anak. Tidak orang kalau nggak punya keturunan, nggak punya anak, banyak baca istighfar. Bahkan bisa nambah kebun-kebun, banyak lahan. Jadi orang banyak istighfar itu bakal banyak nanti tanahnya, kebunnya banyak. Ketahuan kalau orang sudah dijualin sawahnya, kebunnya itu karena istighfar itu. Coba amalin. Makanya satu ulama ahli hikmah nih, satu ulama ahli hikmah. Datang seseorang kepada ulama tersebut nanya, wahai ulama, di kampung kami kekeringan, nggak ada hujan. Apa yang harus kita kerjakan? Apa kata ulama? Perbanyak baca istighfar. Di hari kemudian datang lagi orang, wahai ulama, di tempat kami lagi krisis ekonomi. Sulit masalah uang, kerja sulit, usaha sulit, banyak pengangguran. Gimana nih? Apa kata ulama? Banyak istighfar. Di hari kemudian hari yang lain datang lagi orang banyak ulama, wahai ulama, nih kami ini di tempat kami, di saya ini katanya nggak punya keturunan, nggak punya anak. Saya pengen punya anak. Gimana caranya? Kata ulama, banyak baca istighfar. Terus ajudannya merhatiin ini gurunya ulama ini. Berapa kali datang pasien nanya masalah hujan, jawabannya istighfar. Masalah ekonomi, jawabannya istighfar. Datang lagi masalah anak, jawabannya istighfar. Ditanya, wahai ulama, kenapa cukup kau jawab dengan istighfar semua masalah? Apa kata ulama? Kenapa tidak jawab dengan istighfar? Udah jelas kalau nyatakan dalam Al-Quran, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum bidrara wa yughrikum bi amwalin wa yaj'alakum jannatin ila akhir ayat. Gitu ya. Itu ulama ahli hikmah, ahli solusi. Bukan ada ngaku ahli hikmah, datang orang nggak punya anak, pengen punya anak, dari solusi suruh motong ayam hitam. Nah itu ngaco. Ada lagi, saya lagi sulit nih buat bayar utang. Anak-anak Pak Kiai, ini lembah kedoknya berbungkus, kadang-kadang berbungkus dengan agama, berbungkus dengan sunnah, pada isinya bidah. Tapi kalau ulama yang diridhai Allah, itu ucapan yang keluar dari lidahnya itu sunnah Rasulullah, petunjuk dari Nabi. Datang ke ulama minta solusi, Pak ulama saya banyak utang nih, atau usaha saya ini lagi agak macet, tersendat, gimana solusinya? Langsung dijawab, udah ente pinjol aja, udah ente main judol aja, goblok ya Ustaz. Mau ayah gitu, kalau alhamdulillah di sini nggak ada. Nggak ada anak Pak Ustaz, nak tukang main pinjol gitu. Salawat serta salam senantiasa selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sholawat dan salam yang terbaik. Karena sholawat itu adalah perintah Allah, dan perintah Allah itu adalah ibadah, dan ibadah balasannya adalah pahala balasannya surga. Bahkan sholawat, perintah sholawat ini Allah dan para malaikat itu yang pertama kali memberikan contoh kepada umat Islam agar bersolawat kepada Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Itu Allah dan para malaikatnya pertama kali yang bersolawat kepada Nabi, jawabannya Allah dan para malaikatnya.
Kemudian Allah perintahkan kepada umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu, kepada orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah, ucapkanlah salawat dan salam kepada Rasulullah. Jadi setiap mendengar nama Nabi, maka wajib kita harus mengucapkan salawat kepada Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau Allah para malaikat bersalawat, di pangkat apa kita jadi umat Islam ngaku beriman, ngaku bersalawat kepada Nabi? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Imam Ali bin Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau Ali Zainal Abidin, ini salah satu cucu Rasulullah dari keturunan Sayyidina Husain yang satu-satunya yang selamat di Karbala. Dari jalur Sayyidina Husain, ini Ali Zainal Abidin satu-satunya yang selamat di padang Karbala ketika pembantaian para ahlu bait Rasulullah. Namanya Ali Al-Ausad, punya gelar Zainal Abidin karena begitu ahli ibadahnya, begitu tekunnya dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan sholat, melaksanakan puasa sunnah, melaksanakan zikir, sampai diberi gelar oleh umat Islam Zainul Abidin, hiasan ahli ibadah. Ini kebanggaan ahli Basrah, kebanggaan umat Islam di Madinah, Imam Ali Zainal Abidin. Nah, beliau Imam Ali Zainal Abidin itu punya anak namanya Muhammad Al-Bagir. Ya, makanya kalau ada habaib namanya kadang-kadang Ali, Ja'far, Bagir atau apa, itu namanya nama-nama dari datuk-datuknya. Itu semata-mata ngambil berkah. Nah, Muhammad Al-Bagir punya anak namanya Imam Ja'far Shadiq. Nah, Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Uraidi. Nah, Ali Uraidi punya anak terus sampai Ahmad bin Isa, yang disebut, yang diberi gelar Al-Muhajir, orang yang hijrah. Nah, Ahmad bin Isa ini punya anak, salah satunya ada Abdullah atau Ubaidillah. Ubaidillah punya anak namanya Alwi. Nah, habaib dari situ Ba'alawi atau keturunan dari Alwi bin Ubaidillah. Nah, Ahmad bin Isa diajarkan Al-Muhajir itu hijrah, beliau tadinya di Madinah. Beliau hijrah, beliau hijrah dari Madinah, hijrah ke Irak. Nah, dari Irak beliau hijrah ke Hadramut. Maka ada kitab nasab ditulisin ada di situ, Hajar Ahmad bin Isa wa waladuhu Abdullah. Ahmad bin Isa hijrah dari Irak ke Hadramut dengan anak yang namanya Abdullah. Pertanyaannya, kenapa Ahmad bin Isa sampai hijrah dari Madinah ke Irak, dari Irak ke Hadramut? Nah, karena pada waktu itu dan banyak dari kalangan keturunan Bani Umayyah, terus banyak juga di situ ada fitnah Qaromitoh. Itu fitnah Qaromitoh, itu fitnah-fitnah yang mana di situ mereka itu membenci para keturunan Rasulullah. Jadi kalau ada keturunan Nabi, nah mereka itu benci. Bahkan nggak boleh ada yang membahas masalah kemuliaan, keutamaan ahlu bait Rasulullah. Jadi pada waktu itu pemimpin di situ kalau ada yang membahas tentang keutamaan, kemuliaan keluarga Rasulullah, nanti bisa bisa dianiaya, ditangkap, dipukuli, dipenjara. Bahkan Imam Syafi'i sendiri sampai pernah dirantai, diseret. Gara-gara apa? Gara-gara beliau sering membahas tentang keutamaan ahlu bait Rasulullah. Jadi udah biasa. Jadi kalau para habaib itu dari dulu sampai detik ini, bahkan nanti sampai hari kiamat, itu hidup para habaib bainal mubghid wal muhib, di antara para pecinta dan para pembenci. Bainal muhib wal mubghid itu dikelilingin dari dulu. Jadi para ahlu bait keluarga Nabi dikelilingi sama para pecinta dan juga para pembenci, itu udah biasa.
Di mana ada pencinta, pasti di situ ada pembenci. Makanya Nabi sering wasiat. Kalau Nabi bilang, aku tinggalkan kepada kalian dua kepangkatan sakolin. Mari tamasakum bihim lan tadilu abada. Kalau kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak tersesat. Pertama, kitabullah, Al-Quran. Hai umat Islam, kata Rasulullah, setelah peninggal aku tidak ada, berpeganglah kalian kepada dua perkara, kata Nabi. Yang pertama Al-Quran, sekali Nabi bilang. Kedua, itrati ahli bait, keturunanku, kata Rasulullah. Tapi Nabi berapa kali? Udzakirukum bi ahli bait, udzakirukum bi ahli bait, udzakirukum bi ahli bait. 3 kali Nabi bilang, aku peringatkan kalian, aku ingatkan kalian tentang ahlu baitku, aku ingatkan kalian tentang ahlu baitku, aku ingatkan kalian tentang ahlu baitku. 3 kali Nabi bilang. Kalau Quran sekali Nabi katain, tapi kalau ahlu bait 3 kali Nabi ingetin. Kenapa? Nah inilah yang terjadi. Banyak umat Islam lupa bahwa ahlu bait itu adalah keturunan suci Rasulullah. Banyak lagi dari kalangan umat Islam yang menolak tentang kemuliaan ahlu bait, yang tidak menerima, membenci kepada ahlu bait karena didasari dengan hasud. Tapi Nabi bilang, apa kata Nabi? Lil muhibbin abajun min rahmatillah. Jangan takut, kata Rasulullah, bagi kalian para pecinta ahlu bait kami, kata Nabi, abajun min rahmatillah, berbagai macam daripada rahmat Allah. Pecinta ahlu bait, kata Nabi, nanti Allah kasih karunia, Allah kasih nikmat, Allah kasih kebahagiaan berbagai macam daripada nikmat-nikmat rahmat Allah. Tapi awas, jangan bangga, awas, jangan tenang-tenang. Walimubhidina, kata Rasulullah, dan untuk pembenci kami, kata Nabi, abwajun min suhtillah, berbagai macam-macam daripada benci atau murka Allah. Awas, pembenci ahlu bait yang menolak kehadiran ahlu bait, ya, yang menolak nasab daripada ahlu bait, mereka akan mendapatkan berbagai macam daripada murka Allah. Allah akan kasih sulit kehidupannya, Allah akan sempit kehidupannya, Allah kasih musibah dalam hidupnya di dunia sampai akhirat. Makanya berapa kali Nabi bilang, istatani binnas huma bihim kufrun. Awas, kata Nabi, 2 perkara bagi manusia, huma bihim kufrun. Keduanya, barang siapa yang melaksanakan tadi keduanya, kufrun, maka hukumnya bisa kafir, bisa kufur. Apa yang pertama? At-ta'nu bin nasab, menolak nasab, menyerang nasab orang lain, itu bisa mengakibatkan kekufuran. Ini 2 perkara, kata Nabi, itu dapat mengakibatkan kekufuran. Yang pertama, at-ta'nu bin nasab, menyerang atau menolak nasab orang lain. Ini bahaya, ini bisa menyebabkan kekufuran ini. Yang kedua, an-nihayatu 'alal mayyit, meratapi mayit. Enak sebagai gede nan malik hadir nanya nyerang dah lumayan. Yang ke bawah-bawah, jadi banyak aliran paham di mana-mana udah menyebar. Jadi kemarin aja udah masuk ke daerah Cikalong. Ini golongan yang ngaku pecinta Nabi, yang ngaku pengen ngebersihin nasab Nabi dari oknum, yang ngaku pecinta Wali Songo, bahkan ngaku sebagai keturunan Wali Songo, pakai nama perjuangan Wali Songo. Tapi yang diperjuangin bukan Wali Songo, Wali setan. Nah ini kerjaannya, ini yang ngaku perjuangan Wali Songo, ini kemana-mana, ini menolak, ya, nasab para ahli bait. Kemana-mana ini visinya itu merusak, menolak, menyebarkan kebencian kepada umat Islam, mengadu domba antara kiai dengan habaib, yang mengadu domba antara umat Islam. Nah ini golongan begini
Ini golongan-golongan yang harus dijauhi oleh umat Islam. Mari harus sampai deh. Mari ke anak. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita sehingga kita menjadi golongan orang-orang yang cinta kepada Nabi, cinta kepada para ahlu bait Nabi. Allah jauhkan kita daripada golongan-golongan yang benci kepada para ahlu bait Rasulullah. Ayah suara nama gede sebagai dengan maliknya Allah. Bukan usaha modal gede untung gede loh. Iya modal gede untung gede. Kalau pola kalau yang seragam itu setelah apa? Nah, waktu di Imam Hujan